Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai mata kuliah material teknik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat pada material teknik, ya, sifat-sifat pada material teknik di mana di situ ada nanti kita akan belajar tentang sifat kimia, sifat fisik, dan sifat mekanik. Nanti juga ada sifat teknologi juga. Oke. Bentar, ini saya aktifkan webcamnya terlebih dahulu. Ya, biar lebih interaktif. Ya. Oke, jadi sifat material minimal ada dua sebenarnya, yaitu ya, ini saya perbesar. Oke, sifat material secara umum itu sebenarnya ada dua, yaitu sifat fisik dan sifat mekanik. Tetapi ada beberapa ahli yang menambahkan ada sifat ekstraktif atau sifat kimia, dan ada sifat teknologi. Jadi kalau kita secara keseluruhan ya kita bolehlah mengenal ada 4 sifat yang dimiliki oleh material ekstraktif, sifat mekanik. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat ini diperlukan beberapa beberapa alat ya, beberapa alat. Ya, alat ini contohnya sifat kimia. Sifat kimia, untuk mengetahui sifat kimia itu kita harus mencari komposisi kimia atau kita mengetahui komposisi kimia apa saja sih yang terdapat di dalam logam. Yang dimaksud dengan sifat kimia yaitu bahwa misalnya kita mempunyai sebuah logam, ya, kita misalnya mempunyai sebuah logam ini ya, misalnya sebuah logam. Logam ini mengandung apa saja gitu. Jadi kalau logam fero seperti yang kemarin sudah kita bahas, ada logam fero dan logam non fero gitu misalnya. Ya, maka apa sih kandungan yang terdapat di dalam logam tadi? Ya, tidak hanya Fe saja tentunya akan ada unsur-unsur yang lain ya, misalnya ada unsur karbon C, ada unsur Ni, ada unsur Cr, ada unsur yang lain, Sp dan lain sebagainya ya, fosfor, belerang dan lain sebagainya. Karena setiap unsur tadi akan berpengaruh terhadap logam fero tadi ya. Contohnya yang paling mudah misalnya kandungan karbon. Semakin besar kandungan karbon atau semakin besar kandungan C, maka kekerasan daripada logam itu biasanya akan semakin tinggi. Itu salah satu contoh sifat kimia. Sehingga tadi unsur kimia tadi akan berpengaruh terhadap sifat yang lainnya. Ya, jika kita mempunyai sebuah logam dengan kandungan unsur tertentu, maka logam itu akan mempunyai sifat yang berbeda. Ya, sifat-sifatnya berbeda. Ya, contohnya misalnya unsur Fe itu nanti akan bersifat korosif. Unsur aluminium itu lebih tahan terhadap korosi dan lain sebagainya. Makanya disebut ada sifat kimia. Ya, kimia ini nanti akan berpengaruh terhadap sifat-sifat yang lainnya. Karena setiap material dengan komposisi kimia yang berbeda otomatis akan mempunyai ciri atau mempunyai bentuk, mempunyai sifat yang berbeda juga. Nah, alat-alat yang dapat digunakan untuk mengetahui komposisi kimia. Jadi kalau kita misalnya mempunyai sebuah logam, ingin tahu komposisi kimianya apa saja, maka kita butuh alat untuk mengetahui apa saja sih kandungan kimia yang ada di dalam logam tersebut. Nah, salah satu alatnya adalah ini, spektrometer. Terus ada SEM, EDAC, ya, ada XRF atau X-ray fluoresensi, ada XRD. Ini ada beberapa alat yang bisa untuk mendeteksi berapa prosentase unsur kimia yang ada di dalam logam. Sehingga ketika kita punya logam, dimasukkan ke dalam spektrometer, maka akan kita ketahui komposisi-komposisi daripada kandungan daripada logam itu. Ya, begitu juga dengan EDX-nya ini, ya. F misalnya akan ketahui, ya. Jadi sifat kimia ini akan kita ketahui
dengan menggunakan alat, ya, karena unsur kimia akan berpengaruh terhadap sifat-sifat yang lainnya. Ini contoh, ya, contoh alatnya, ya, SEM EDAC, ya, jadi menghasilkan spektrum seperti ini, ya, menghasilkan spektrum seperti ini. Ya, ini contoh penampakan alatnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini di Wetasim belum punya. Biasanya saya kalau mau mengujikan spektro, saya harus ke Itokoh. Itokoh itu sebuah perusahaan kepunyaan Jepang yang berada di daerah Klaten atau di Politeknik Manufaktur Klaten. Ini juga mempunyai spektrometer. Di Gajah Mada sendiri setahu saya juga belum punya untuk spektrometer seperti ini. Ya, jadi kita harus keluar untuk mengujikan komposisi kimia yang ada di dalam logam kita. Ya, terus selanjutnya adalah sifat fisis. Ya, sifat fisis adalah sifat logam yang tidak dipengaruhi oleh tenaga dari luar. Ya, tidak dipengaruhi oleh gaya dari luar. Jadi sifat yang bisa kita lihat, ya, bisa kita amati tanpa adanya gaya atau tegangan dari luar. Ya, contohnya adalah berat jenis, ya, daya hantar listrik atau panas, sifat magnet, struktur mikro, ya, daripada logam. Yang lebih kecil lagi struktur subatomik. Struktur subatomik. Ya, ini jika kita meninjau struktur logam dengan menggunakan SEM, ya, mikroskop elektron dengan inti. Jadi kita juga bisa mengamati di level atom. Ya, diamati dengan menggunakan level atom. Jadi kita bisa melihat detail per atom atau hanya kita lihat secara mikroskopik saja. Ya, kalau yang ini kita sudah punya ini, mulai dari mikroskopik, makroskopik ini alatnya sudah punya. Ya, kita menggunakan mikroskop optik sehingga kita bisa melihat kumpulan grup-grup atom ataupun struktur mikro yang dilihat yang bisa kita amati dengan menggunakan mikroskop. Ya, jadi sifat fisik ini adalah atau sifat fisis adalah sifat yang bisa kita lihat, ya, atau bisa kita ukur juga. Kalau daya hantar listrik bisa kita ukur, sifat magnet juga bisa kita tes, ya. Ya, jadi tanpa diberikan gaya atau tegangan pada material. Alat yang bisa digunakan kalau mengamati struktur mikro, kita bisa melihat dengan menggunakan mikroskop optik yang kita punya. Alat yang lain lagi yaitu mikroskop elektron. Ya, mikroskop elektron ini adalah sebuah mikroskop yang mampu memperbesar objek sampai dengan 2 juta kali. Ya, jadi bayangkan ada sebuah objek yang sangat kecil, ini bisa kita zoom 2 juta kali. Dan banyak lihat gambar yang jelas, ya, perbesaran yang jelas, ya, dengan resolusi yang cukup baik dibandingkan dengan mikroskop biasa, mikroskop cahaya. Dengan elektron ini kontrol cahayanya kalau dengan cahaya itu biasanya kabur gitu ya. Kalau dengan menggunakan elektron seperti ini biasanya bisa lebih fokus dan penampakan bayangannya itu bisa kita lihat dengan nyata. Kita juga belum punya. Kalau alat mikroskop elektron ini kita juga belum punya, jadi ya kita harus bersabar. Ya, kita baru punya mikroskop optik biasa yang perbesarannya sampai 1000 kali. Jadi masih jauh sekali ya, ini bisa perbesaran sampai 2 juta kali. Alat yang lainnya adalah SEM. Ya, ini sama tadi ya, contoh mikroskop elektron itu contohnya SEM dan TEM. Ini hampir mirip, yaitu scanning elektron mikroskop, melihat permukaan benda, kerja objek pada permukaan. Ini bisa melihat permukaan. Kalau TEM, pengamatan dengan cara menembus objek atau benda yang diamati. Ini bisa tembus objek yang kita amati. Jadi melihat struktur yang ada di dalam, ini bisa kita lihat dengan menggunakan alat yang disebut dengan TEM. Itu sifat fisis, ya, bisa kita lihat, artinya bisa kita amati dengan menggunakan mikroskop. Nah, selanjutnya sifat mekanik. Nah, sifat mekanik ini adalah sifat yang dipengaruhi oleh gaya dari luar.
ya. Contohnya adalah kekuatan tarik. Kekuatan tarik di sini kita bisa melihat tensile strength-nya atau ultimate tensile strength-nya. Adalah ini ya, jadi kekuatan tarik adalah tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh sebuah bahan atau benda atau material ketika diregangkan atau ditarik sebelum bahan tersebut patah. Kekuatan tarik adalah kebalikan dari kekuatan tekan yang nilainya bisa sama dan juga bisa berbeda. Ya, jadi berapa sih kekuatan tarik tali? Misalnya ini saya mempunyai sebuah tali gitu ya, ditarik. Sebelum ditarik ini kan mulur terlebih dahulu. Ya, mulur sampai akhirnya patah. Ya, sama. Misalnya kita punya baja, ingin mengetahui kekuatan tariknya, maka baja ini juga kita akan tarik sampai baja ini patah. Tentunya kalau baja sifat mulurnya kecil, apalagi baja yang keras itu hampir tidak mempunyai sifat mulur atau mempunyai regangan. Ya, ini contohnya kebetulan karet, sehingga ketika ditarik, maka baja ini, karet ini mempunyai elastisitas yang tinggi. Jadi dia mulur dulu, sampai akhirnya nanti kalau kita gaya tariknya kita kuatkan, maka karet ini akan putus atau patah. Nah, itu nanti disebut dengan kekuatan tarik. Kemampuan baja menahan gaya tarik sampai patah, itu namanya kekuatan tarik. Yang kedua adalah kekerasan atau hardness. Kekerasan di sini bukan kekerasan, tindak kekerasan gitu ya, tapi ketahanan bahan terhadap penetrasi pada permukaan. Ya, contohnya misal ini contoh analogi ya. Jadi kalau besi yang keras, maka ketika dipenetrasi atau ditusuk dengan menggunakan alat penetran itu ketika keras dia mampu bertahan. Tapi kalau baja itu lunak, ketika ditusuk dia akan menghasilkan bekas atau bekas injakan. Ya, contohnya, contoh atau analogi yang saya contohkan ini biasanya saya kalau berjalan di tanah yang lunak. Ya, coba kita bayangkan jika kita berjalan di atas tanah yang lunak, maka tanah itu ketika kita injak akan menghasilkan bekas kaki kita. Itu jika tanahnya lunak. Semakin keras, maka bekas injakannya itu akan semakin dangkal. Ya, kalau kita berjalan di atas sawah gitu ya misalnya, maka kaki kita akan terperosok masuk ke dalam karena tanah itu sangat lunak sekali. Tapi kalau tanahnya itu tidak terlalu lunak, maka ya bekas injakan kita tidak terlalu dalam. Begitu juga semakin keras, maka bekas injakannya akan semakin dangkal. Nah, cara pengukuran kekerasan juga seperti ini. Kekerasan bahan juga seperti ini. Jadi, jika kita injak dengan beban yang sama, tetapi menghasilkan bekas injakan yang dalam, maka material tadi semakin lunak. Tapi kalau bekas injakannya itu kecil, berarti semakin keras, karena dia mampu menahan injakan. Nah, itu contoh kekerasan. Terus sifat mekanik yang lainnya contohnya adalah ketangguhan. Ya, ketangguhan ini biasanya dihubungkan dengan kemampuan menerima tumbukan atau beban impact. Jadi didefinisikan sebagai jumlah energi yang mampu diserap bahan sampai terjadi perpatahan atau sampai terjadi patah. Ya, jadi misalnya gini, kita mau mengukur kemampuan logam ini terhadap tumbukan. Jadi logam ini ya benar-benar ditumbuk, dibenturkan gitu ya, dibenturkan ya, digodam atau dipalu gitu ya, dengan gaya impact atau gaya tiba-tiba dipukul gitu ya, sehingga ketika logam tadi itu tahan terhadap tumbukan, otomatis dia mampu menyerap energi yang baik. Contohnya karet. Ya, karet coba. Karet itu saudara bayangkan ketika karet itu dipukul, dia tidak akan rusak karena dia mampu menyerap energi dengan baik. Tapi kalau kaca kalian pukul, nah kaca ini akan tidak mampu menyerap energi yang baik sehingga ketika dipukul dia akan patah. Nah, jadi karet ini akan lebih tangguh dibandingkan dengan kaca atau keramik yang mudah patah. Baja juga sama halnya dengan demikian. Baja yang lunak itu ketika dipukul dia tidak akan langsung patah.
Tapi kalau baja yang sangat keras, misalnya pahat gitu ya, atau pahat bor itu ya, kalau kita pukul, ya biasanya akan patah. Tapi kalau baja yang lunak dia akan bengkong. Ya, karena ini ketangguhannya lebih tinggi. Baja yang lunak itu biasanya ketangguhannya lebih tinggi dibandingkan dengan baja yang keras. Ya, baja yang keras. Nah, jadi ada hubungannya sifat fisik, sifat kimia, sifat fisik, dan sifat mekanik itu ada hubungannya. Contohnya tadi, misalnya baja dengan kandungan karbon yang tinggi, otomatis nanti secara fisik kelihatan lebih peritnya lebih peritnya akan lebih banyak. Kelihatan peritnya lebih banyak ketika kandungan karbonnya itu lebih tinggi. Ketika kandungan karbonnya tinggi, maka kekuatan tariknya juga akan semakin tinggi. Jika kekuatan tarik semakin tinggi, biasanya kekerasannya juga semakin tinggi. Tetapi ketangguhannya biasanya semakin rendah. Ya, jadi kita dalam hal memilih bahan teknik, kita butuh material yang kekerasannya tinggi atau ketangguhannya tinggi. Nah, susah biasanya ya. Jadi kalau kekerasannya tinggi, biasanya ketangguhannya rendah. Begitu juga sebaliknya, jika ketangguhannya tinggi, kekerasannya rendah. Nah, bagaimana nanti cara memodifikasi keras, kuat, tapi juga tangguh. Nah, itu nanti ya kita harus membuat modifikasi-modifikasi proses sehingga ditemukan atau didapatkan material yang kuat, keras, tetapi juga tangguh. Ya, tetapi pada umumnya kalau keras itu tangguhnya rendah. Semakin keras maka tangguhannya akan semakin rendah. Terus sifat mekanik yang lainnya adalah ketahanan aus atau wear resistant, yaitu ketahanan material terhadap hilangnya material pada bagian permukaan karena gesekan dengan material yang lain. Jadi kalau material yang keras itu biasanya tahan terhadap aus. Ya, kalau kita mempunyai material yang keras, kita gosok-gosok dengan material yang lain, ya maka kalau yang keras itu yang menang, yang lunak nanti yang kalah. Ya, aus. Ya, itu biasanya digunakan untuk as gitu ya, yang berhubungan dengan dengan material yang lain yang saling bergesekan. Bola pada bearing itu juga dibutuhkan material yang tahan terhadap aus. Kalau bearingnya itu mudah aus, nanti kan bearingnya akan kocak. Ya, sehingga kalau kocak biasanya bunyi. Ini ketahanan terhadap aus. Terus sifat mekanik yang lainnya adalah creep. Creep itu mulur. Ya, mulur itu biasanya kita kasih beban gitu ya. Ya, jadi misalnya kita mempunyai sebuah material, kasih beban yang tetap, ya, lama-kelamaan dia akan mulur dengan sendirinya tanpa ditambah dengan beban. Jadi jika terkena panas otomatis dia akan mulur atau ada gripnya. Ya, jadi bebannya tetap tetapi dia akan bertambah panjang. Kalau tarik tadi bebannya ditambah, semakin lama semakin ditambah sehingga dia semakin mulur. Tapi kalau grip itu bebannya tetap, tapi karena ada faktor yang lain, dia bisa mulur dengan sendirinya tanpa adanya penambahan beban. Bedanya kekuatan tarik dan kemampuan atau grip itu tadi, kalau kekuatan tarik itu gaya ditambah sedikit demi sedikit, tapi kalau mulur gayanya tetap, dia akan bertambah panjang. Itu grip. Terus kelelahan atau fatigue. Ya, yang namanya material itu juga bisa mengalami kelelahan jika terkena beban berulang-ulang. Contohnya jembatan, ya, walaupun ini bukan teknik mesin, tapi bisa jadi ini sebagai analogi contoh. Jembatan itu kan terkena beban berulang-ulang, ada kendaraan lewat, ada mobil lewat, dan sebagainya. Lama-kelamaan jembatan itu akan rusak dan akan patah. Begitu juga dengan kendaraan kita, misalnya pelek misalnya, dipakai terus gitu lama-kelamaan dia juga akan jebol, patah. Sambungan juga sama ya. Jadi sambungan las itu misalnya kalau tidak terkena beban secara berulang-ulang dia tidak ada masalah. Tapi ketika dipakai misalnya dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, 5 tahun atau 10 tahun karena bebannya berulang-ulang dia mengalami kelelahan, lama-kelamaan lasnya akan lepas. Nah, ini fatigue atau lelah ya. Karena ada beban dinamik, beban yang bergerak dan berulang-ulang.
Nah, kelelahan tadi nanti bisa menimbulkan patahan, yaitu failure tadi. Jadi patahan ini bisa diakibatkan karena tarik dan juga karena lelah, ya, patah sehingga dia akan patah. Terus ada bending. Bending itu bengkok. Jadi kemampuan material menerima bengkokan. Jadi ketika ini material ditekuk kayak penggaris itu, misalnya dia melengkung, ya dia akan mudah bending. Ya, contohnya pegas. Pegas itu memang dibuat mudah elastis, mudah melengkung gitu ya. Tapi ada memang material yang dibuat kaku sehingga dia diharapkan tidak melengkung. Itu bending. Jadi kalau bending itu seperti ini. Ya, ini misalnya material ditumpu pada dua ujung ini terus diberi gaya tengah ini. Ketika dia bisa melengkung, ini namanya bending. Kemampuan dia menerima beban di tengah-tengah ketika di dua ujung ini ditumpuk. Yang satunya adalah buckling. Buckling. Nah, kalau buckling itu gayanya seperti ini. Ini ada material seperti ini terus ditekan sampai dia bengkong. Itu namanya buckling. Kalau bending seperti ini ya, ditekuk, ada ditahan pada dua ujung ini, terus tengah-tengahnya dikasih pembebanan. Kalau buckling vertikal seperti ini, ya gayanya gaya aksial seperti ini, terus ditekan dari bawah dan dari atas sampai dia membengkok. Itu namanya buckling. Ini bedanya bending dengan buckling. Nah, seberapa besar gaya yang digunakan sampai dia bengkong dan seberapa besar yang digunakan untuk menekan ini sampai dia terjadi buckling. Ya, ini sifat mekanik. Jadi kemampuan bahan menerima gaya dari luar. Berapa sih gaya yang digunakan untuk mematahkan ketika digunakan ujian tarik, ya, digunakan untuk menekan kekerasan ini sampai gaya berapa untuk dia bending dan sampai berapa dia sampai buckling. Itu yang disebut dengan sifat mekanik. Nah, sifat mekanik yang lainnya ini adalah tadi definisi ya, dari definisi kekuatan tarik tadi ada kekuatan atau strength. Jadi ukuran besar gaya yang diperlukan untuk mematahkan atau merusak suatu bahan. Itu yang didefinisikan sebagai kekuatan. Kekuatan uluh yaitu kekuatan bahan terhadap deformasi awal. Kekuatan tarik adalah kekuatan maksimum yang dapat menerima beban. Keuletan atau ductility adalah berhubungan dengan besar regangan sebelum terjadi perpatahan. Itu namanya regangan. Kalau karet ini sifat regangannya tinggi. Jadi dia ditarik, dia akan mulur atau meregang sampai akhirnya patah. Tapi kalau besi ini ditarik, dia tiba-tiba nantinya akan patah karena regangannya rendah. Itu sifat mekanik. Ya. Ini dalam diagram tegangan regangan ada stres atau bahasa Indonesia tegangan dan ada strain atau regangan. Nah, ini contoh konsep daripada tegangan regangan. Nah, jadi ini misalnya sebuah batang ditarik dengan gaya F ke atas dan ditarik juga dengan gaya F ke bawah. Ya. Nah, ini awalnya ini. Jadi awalnya itu bendanya ini yang di garis putus-putus ini. Terus ketika ditarik dia akan bertambah panjang. Tadinya L0 dan diameternya D0. Setelah ditarik menjadi L dan diameternya menjadi lebih kecil karena dia bertambah menjadi tambah panjang. Ini kalau konsep daripada kekuatan tarik dari diagram konsep tegangan regangan. Kalau ditekan sebaliknya, awalnya ini bendanya yang putus-putus ini ketika diberi gaya tekan F dan ditahan dari bawah juga, ya jadinya sampelnya jadi ini. Tadinya L0 lebih panjang karena ditekan dia menjadi lebih pendek, tapi diameternya menjadi tambah besar. Ini L. Kalau puntir atau geser ini, jadi kita mempunyai sebuah benda seperti ini, terus kita puntir. Ya, kita puntir. Kalau ini geser. Geser ini berarti kan ini ada sebuah material yang di bawah ditahan, di atas
bergeser dengan gaya F tertentu. Yang ini di sebaliknya. Ini jadi konsep tegangan-regangan berdasarkan tarik, tekan, dan geser. Terjadi perubahan bentuk. Kalau volumenya tetap, karena tidak ada penambahan volume dan tidak ada pengurangan volume. Kalau ditarik, yang tadinya diameternya besar, karena ditarik menjadi lebih kecil. Ya, contohnya ini karet lah. Ya, karet tadinya diameternya besar, ketika ditarik kan menjadi lebih kecil, tapi dia menjadi lebih panjang. Ya, begitu juga kalau ditekan, tadinya kecil, ditekan dia menjadi lebih pendek dan diameternya menjadi lebih besar. Itu konsep daripada tegangan-regangan. Dalam pengujian tarik, maka sampel itu harus sesuai dengan standar pengujian tarik. Ya, standar yang kita gunakan biasanya menggunakan standar ASTM, American Standard Testing and Material. Ya, kalau untuk uji tarik biasanya menggunakan standar ASTM E8. Kita juga boleh menggunakan standar Jepang, yaitu JIS, Japan Industrial Standard. Ini alat uji tarik, kita sudah punya alat uji tarik ini, jadi nanti sampelnya ditaruh di sini, terus nanti ini ada gaya hidrolis yang digunakan untuk menarik sampai sampelnya di sini akan patah. Sebenarnya saya ada video pengujian tarik, tapi mungkin saya akan berikan di materi kuliah selanjutnya. Ini sampel uji tarik, kurang lebih bentuknya seperti ini spesimennya, ini di gaya tarik ke atas dan diberikan gaya tarik ke bawah. Ya, karena ditarik dengan gaya yang kuat, maka ini lama-kelamaan akan bertambah panjang. Di suatu titik dia akan terjadi necking atau terjadi deformasi. Ya, contohnya kalau kalian mau menarik besi kan tidak mungkin. Contohnya kalian tarik karet gitu ya. Tarik karet itu ketika ditarik lama-kelamaan pada satu titik yang paling lemah dia akan agak putih itu. Lama-kelamaan ketika ditarik nanti akan putus atau patah. Nah, sama dengan ini. Sama dengan baja. Baja itu kalau diberikan gaya tarik gitu ya. Nah, ditarik dengan gaya yang sangat kuat, nantinya akan ada yang lemah, nantinya akan terputus baja itu. Ya. Jadi seberapa besar gaya yang digunakan untuk menarik sampai dia putus itu namanya kekuatan tarik. Berapa gaya yang dibutuhkan untuk mematahkan baja. Kalau baja itu semakin kuat berarti butuh gaya yang semakin besar. Kalau baja itu lemah, kayak karet ini misalnya, bukan baja ya, tapi kalau karet ini kan lemah, kekuatan tariknya rendah, sehingga cukup dengan tangan saja ini bisa kita tarik sampai akhirnya putus. Tapi kalau baja berarti butuh sampai berapa Pascal gitu ya, atau berapa megapascal untuk sampai mematahkan baja. Dari diagram dari kekuatan tarik atau dari pengujian tarik itu bisa muncul diagram tegangan-regangan. Yang ini adalah tegangan, yang ini adalah regangan. Ini gaya yang digunakan, semakin ke atas semakin besar, ini pertambahan panjang. Nah, ketika dilakukan uji tarik, kurang lebih grafiknya seperti ini. Ini grafik sampai dia akhirnya putus. Ya, jadi ini misalnya kita punya karet gitu ya. Jadi ini misalnya kita punya karet terus diberi gaya tarik. Seret. Gaya ini kita lepaskan. Kita tarik, dia mulur. Gaya kita lepaskan, dia akan kembali lagi seperti semula. Karena karet ini bersifat elastis. Ya, jadi karet ini sangat bersifat elastis. Nah, elastis itu di sini. Ini yang namanya garis elastis. Jadi ini kita berikan gaya semakin besar, ini bertambah panjang, tapi jika gaya itu dilepaskan, dia akan kembali lagi seperti semua. Ini namanya daerah elastis. Ya, begitu juga dengan baja. Baja itu kalau kita tarik dengan gaya tertentu, sebelum melampaui titik luluhnya, jika gaya itu kita lepas, baja itu akan kembali lagi seperti semula. Contohnya, kalau kita punya baja, tidak usah kita tarik lah. Kalau kita tarik, nanti tidak kuat untuk menarik baja itu. Maka kita bengkokkan. Kita bengkokkan sedikit. Ya, contohnya misalnya ini, saya punya pulpen yang agak elastis gitu ya. Ini contohnya misalnya ini baja. Ya, baja.
kita bengkokkan dengan gaya kita. Kecil gitu ya. Ini kan agak melengkung bajanya, ya, agak melengkung. Kalau kita lepas lagi, dia akan kembali lagi lurus seperti semula. Itu karena belum mencapai titik luluhnya. Gaya yang diberikan itu belum mencapai titik luluhnya. Coba kalian ambil baja, gitu ya, ambil baja, terus tekuk sedikit, terus kita lepas. Kalau dia masih bisa kembali lagi seperti semula, berarti gaya yang kita berikan belum mencapai gaya luluh. Tapi kalau kita tekuk sampai dia bengkok, terus kita lepas, dia tidak kembali lagi seperti semula, berarti dia sudah mencapai titik luluh. Ya, jadi gaya yang diberikan sudah besar, bengkok, dan ketika kita lepas, dia sudah tidak kembali lagi ke seperti semula, berarti dia sudah melampaui titik ini. Sehingga dia sudah mencapai titik luluhnya. Kalau gaya itu diberikan terus, nanti akhirnya akan bengkong. Tapi kalau ditarik terus, akhirnya nanti akan patah. Ya, sehingga dalam kita merancang sebuah mesin, jangan sampai gaya yang diberikan itu melebihi dari gaya titik luluh daripada bahan. Misalnya kita merancang kursi, ya, merancang kursi. Titik luluhnya adalah 50 kg. Ya, jadi jangan sampai orang yang duduk di atas kursi itu di atas 50 kg. Kalau orang yang duduk di atas kursi itu lebih dari 50 kg, tentunya kakinya akan peleot. Dan nanti ketika orang itu berdiri, kakinya tidak bisa kembali lagi seperti semula. Tapi kalau yang duduk itu kurang dari 50 kg, mungkin kakinya akan bengkong sedikit, tapi ketika orang itu berdiri, maka dia kursi itu kakinya akan kembali lagi seperti semula, karena belum mencapai titik luluhnya. Nah, tapi nanti lama-kelamaan kursi itu juga akan rusak, karena tadi ada sifat lelah atau sifat fatigue. Didudui, tidak, sehingga dia lama-kelamaan akan lelah, dan akhirnya walaupun gaya itu tidak sampai 50, lama-kelamaan juga akan patah. Nah, ya, jadi mungkin kuliah kita kali ini cukup sampai di sini, yaitu di diagram tegangan-regangan. Coba kalian buat atau amati sendiri, ya, lakukan percobaan sendiri, gitu ya. Coba kalian tarik sebuah karet, gitu ya, sampai akhirnya karet itu putus. Jadi karet, ya, coba kalian karet, kamu regangkan. Ini kan kamu regangkan, dia akan bertambah panjang. Dilepas, dia akan balik lagi seperti semula. Karena karet itu bersifat sangat elastis, sehingga dia mudah kembali lagi seperti semula. Tapi kalau lama-kelamaan, karet itu kita tarik, lepas, lama-lamaan kendor. Nah, itu sudah mengalami kelelahan. Kalau kalian menarik besi, jelas tidak mungkin akan patah, karena harus menggunakan alat. Ya, nanti kita ketemu di semester selanjutnya dengan praktikum pengujian bahan, sampai besi itu bisa patah. Ya, besi itu juga sebenarnya sama. Ketika ditarik, dia akan mulur terlebih dulu, dan nanti akhirnya akan patah. Karet juga sama, mulur dulu, nanti akhirnya akan putus. Besi juga sama, tarik, dia akan mulur terlebih dulu, nanti akhirnya akan putus. Semakin keras, itu mulurnya semakin sedikit. Tapi butuh gaya yang besar untuk mematahkan tadi. Semakin lunak, besi itu akan semakin mudah ditarik, artinya gaya yang diberikan untuk menarik itu lebih kecil dibandingkan dengan besi yang keras. Ya, sehingga kelihatan mulurnya. Kalau besi itu nanti akan kelihatan mulurnya, dan lama-kelamaan akan putus. Jika gaya diberikan bertambah besar akan putus. Ya, jadi ini semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin bertambah panjang. Jadi saya punya karet, ini yang saya berikan gaya sedikit. Kalau gaya tariknya saya tambah, dia akan bertambah panjang. Nah, itu analoginya. Silahkan Anda resapi, Anda coba dengan menggunakan karet, itu ya. Coba Anda resapi sehingga di sini berlaku prinsip gaya tarik dan diagram tegangan regangan. Itu saja mungkin kuliah pada sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline sehingga saya bisa lebih menjelaskan dan bisa lebih mempraktekkan atau bisa membuat analogi-analogi yang lain dalam diagram tegangan regan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.